Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya pada babak ke-6 Indonesia tim putra bertemu dengan Costa Rica, sedangkan tim putri menghadapi Islandia. Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan permainan putra teman-teman menghadapi tim Costa Rica. Saya memilih dua permainan dari Susanto Megaranto dan juga dari Grandmaster Novendra Prasmoro. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, ini adalah game yang pertama di mana putih dipegang oleh Arya Santana memulangkah dengan kuda ke F3 pembukaan reti, di mana pembukaan ini sangat mudah dari posisi ke depan menjadi pembukaan yang lain. Susanto Megaranto membalas dengan pion ke D5, maka pion ke G3 mengarah kepada King's Indian Attack ke depan. Pion ke C6, gajah ke G2, gajah ke F5, rokade, lalu E6. Dilanjutkan dengan pion ke D3, kuda ke F6, kuda ke H4, mengancam gajah ke G4, pion ke H3, gajah ke H5, dan F4. Yang jadi pertanyaan, mengapa bang tidak dicoba dengan G4 mengancam gajah? Tentunya di dalam pos ini tidak gajah mundur teman-teman, walaupun ini salah satu opsi, tetapi alangkah lebih baik yaitu dengan kuda ke D7, membuka akses menteri, karena apabila pion langsung memukul gajah, menteri memukul kuda, dan ini pun menjadi keunggulan ke depan posisi di mana pion ini juga menjadi lemah ke depan. Oke teman-teman, di dalam posisi ini dipilih yaitu F4 terlebih dahulu, maka langsung kuda ke D7, menteri ke E1, di mana juga ke depan dapat mendorong pion teman-teman, sehingga menteri sudah mensupport kuda, maka gajah ke E7 saat ini. Tetap juga menekan kuda ke F3, maka langsung ditukarkan oleh Susanto Megaranto, gajah memukul kembali, lalu rokade. Dilanjutkan dengan mengambil inisiatif E4, maka A5 saat ini. Dan di dalam permainan ini teman-teman pernah dimainkan yaitu dengan kuda aktif ke D2. Di dalam posisi ini dipilih raja ke H1, dan ini adalah langkah no penalty. Dan saat ini bagaimana Susanto Megaranto menghadapi variasi ini? Kuda ke A6 dimainkan, dilanjutkan menteri ke E2, lalu A4, pion ke A3, B5 saat ini, dan gajah ke E3, benteng ke B8, kuda ke C3, lalu kuda ke C7. Kita lihat teman-teman, mencoba juga menempatkan perwira satu sama lain dengan baik untuk siap mengetek ke depan. Menteri ke F2 saat ini, F5, di mana G4, lalu juga pertukaran pion. Pion dia menerima, maka D4 teman-teman. Mengorbankan pion tetapi dengan tujuan untuk perbaikan posisi ke depan. Gajah memukul pion saat ini, maka pion ke E5. Lagi-lagi pion memukul pion, kuda ke E6 terlebih dahulu mengancam gajah, gajah mundur ke E3, maka kuda memukul pion pusat. Di sini benteng ke D1 mengancam menteri ke C7, dan saat ini kita lihat teman-teman bahwa gajah terancam sehingga menteri ke E2 tentunya juga melepaskan ke depan, langsung diancam oleh hitam. Kuda ke C4 saat ini mengancam gajah, juga mengancam pion, sehingga gajah ke C1, maka menteri ke G3 saat ini. Kita lihat juga menekan ke depan, menteri ke G2 menawarkan menteri ke H4 menolak, dan E5 saat ini. Membuka juga akses gajah ke depan menekan pion, gajah ke G5 dilanjutkan, dan bagaimana putih merespon, dimainkan gajah ke E2 teman-teman. Sebelumnya apabila langsung dicoba semisal dengan gajah memukul gajah, yang terjadi adalah kuda menerima. Kita lihat teman-teman cukup banyak tekanan terhadap gajah. Benteng mencoba ke D3 mensupport, masalahnya kuda memukul pion pusat juga memforking. Benteng ke E3, maka pertukaran saja kuda memukul gajah, maka akan ditukarkan semuanya teman-teman, di mana juga ada kesempatan menteri ke E1 skak. Raja berpindah, benteng memukul benteng, pertukaran, benteng ke F8. Tentunya di sini unggul kualitas. Di sini mengancam menteri, apabila menteri memukul pion, masalahnya ini akan ancaman skakmat ke depan teman. Karena apa? Ini juga sudah dibatasi sehingga menteri juga memukul pion skak, raja memukul pion, dan diakhiri juga dengan benteng ke H2 skakmat. Ini yang bisa saja terjadi teman-teman. Untuk itu kita kembali. Dan dari pertimbangan tersebut dipilih dengan gajah ke E2, maka dilanjutkan dengan kuda saat ini memukul pion pusat. Apa yang harus dilakukan? Dimainkan benteng ke F5.
Walaupun tentunya memang cukup sulit untuk menemukan salah satu bahwa gajah memukul gajah sudah bisa saat ini, dengan ide kuda menerima, tentunya ke depan tidak ada lagi kuda untuk juga mengancam Montri teman-teman, di mana raja dapat ke H2 menambah support terhadap pion. Namun di dalam pos ini yang menjadi pembeda setelah benteng ke F5, yaitu gajah memukul gajah, benteng menerima, kuda ada ke F4. Mengancam Montri ke H2, maka benteng menukarkan benteng, dan benteng ke F8 mengancam pion. Benteng ke G1, benteng memukul pion. Di sini benteng ke G3 mensupport pion. Ada kuda saat ini memukul gajah. Pertukaran benteng ke F1 skak. Kuda menutup, Montri ke F4. Kita lihat teman-teman, cukup banyak ke depan pinan yang coba dimainkan oleh Susanto Megaranto. Montri ke E2 dilanjutkan, maka benteng ke F2 mengancam Montri. Montri ke E3, maka pertukaran Montri terjadi. Kuda ke C4, memforking juga ke depan. Benteng ke C3, maka simpel kuda memukul pion. Benteng memukul pion, terjatuh tidak setelah kuda kembali ke C4. Di sini juga bahwa putih menyerah. Kenapa putih menyerah? Karena kita lihat teman-teman, cukup banyak ancaman. Apabila dilanjutkan menyelamatkan pion ke C3, maka kuda juga memukul pion teman-teman, juga mensupport pion. Benteng ke B6, benteng ke C2, kuda ke F3, benteng memukul pion. Kuda ke D4, benteng memukul pion skak. Raja berpindah, benteng ke D3, di mana pertukaran terjadi. Dan kita lihat teman-teman, unggul 3 pion teman-teman dalam skala master unggul permainan. Inilah permainan dari Grandmaster Susanto Megaranto. Kita masuk ke partai yang kedua. Di partai kedua ini kita akan menyaksikan permainan dari Novendra Prasmoro menghadapi David Solano. Pion ke E4 dibalas C5 pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, yaitu memilih Netsvedinov Rosolimo attack. Pion ke G6 saat ini mempersiapkan Fianchetto. C3, di mana ke depan mensupport pion melaju atau bahkan membuka ruang bagi gajah. Kuda ke F6 menantang pion, dan tentunya merasa masih pion ini ke depan dengan tujuan ke D4, maka Montri dipilih ke E2. Gajah ke G7, maka sesuai rencana D4, pertukaran terjadi, lalu D6. Dilanjutkan dengan kuda ke C3. Yang jadi pertanyaan, mengapa bang tidak dicoba dengan D5 memanfaatkan pinan? Masalahnya ada A6 teman-teman. Gajah mundur, pion ke B5, gajah ke B3, dan ada kuda ke A5 teman-teman. Tentu akan selamat dan baik-baik saja. Untuk itulah di dalam pos ini dipilih oleh Novendra pengembangan kuda ke C3, maka pion ke A6 mengusir gajah, sehingga memutuskan gajah memukul kuda pertukaran, dan masing-masing pemain melakukan rokade. Dilanjutkan dengan pion ke H3 mengontrol petak penting ke E4, A5, yaitu ke depan mengaktifkan gajah, benteng ke E1, dan gajah ke A6. Menteri ke C2, dan kuda ke D7 saat ini. Gajah ke E3, dan benteng ke C8 secara tidak langsung ke depan mengancam Menteri. Benteng ke D1, di mana juga mensentralisasi kedua benteng. Menteri ke C7, lalu Menteri ke D2, benteng ke E8, gajah ke H6 menawarkan gajah. C5 saat ini, lalu kuda ke D5. Menteri ke D8 menyelamatkan diri, Menteri ke F4 mengaktifkan Menteri, E6, lalu gajah memukul gajah terlebih dahulu, raja menerima, kuda menyelamatkan diri ke E3. Walaupun salah satu opsi tetap juga draw, yaitu dengan Menteri memukul pion salah satu opsi, di mana pion memukul kuda, Menteri memukul gajah, pertukaran pion terjadi. Di sini ada kuda juga ke D2. Lagi-lagi pertukaran pion teman-teman, penyederhanaan, dan ini pun tentunya masih cukup sebanding. Tentunya variasi ini tidak dipilih oleh Novendra, kita kembali dipilih menyelamatkan kuda ke E3, maka pion memukul pion, kuda memukul pion, dan kuda ke E5, di mana juga membuka akses Menteri mensupport pion, juga menghalangi Menteri juga untuk mengancam pion. Kuda ke G4 menawarkan kuda, diterima oleh hitam, Menteri memukul kembali, Menteri ke F6. Dilanjutkan dengan Menteri ke G3 mengancam pion, benteng ke D8, benteng ke D2, lalu D5. Pion ke E5 tidak menerima pertukaran mengancam Menteri, Menteri ke E7, lalu H4 mengambil inisiatif ke depan juga memanfaatkan pinan, sehingga H5 menghentikan pion, Menteri ke F4, dan benteng ke C4, di mana juga langsung mengepin kuda, juga menumpuk benteng ke depan. Benteng ke E3, benteng ke C8, raja ke H2, dan benteng ke C1 langsung juga ke depan, mungkin juga menumpuk benteng di baris ke-1. Benteng ke B3 dimainkan juga mengancam gajah ke depan, benteng ke E1 menumpuk benteng, benteng ke B6, lalu gajah ke C4,
dan kuda ke C6. Inilah proses yang cukup penting teman-teman. Dan bagaimana hitam melanjutkan di sini menteri ke C7 dan inilah dipancing oleh Novendra. Sebelumnya teman-teman memang tetap bahwa putih sudah lebih baik. Ada salah satu opsi dengan memberikan benteng terhadap kuda, tentunya di sini ke depan bahwa tetap putih unggul kualitas. Dan tentunya hitam juga tidak memberikan benteng tetapi menteri ke C7 sehingga ada kesempatan menteri ke F6 skak, raja ke H7, kuda ke E7 teman-teman. Meninggalkan benteng di sini benteng ke F8 tentunya mensupport pion karena apabila langsung bernafsu menteri memukul benteng, ini akan ancaman skakmat dengan menteri memukul pion skak. Kita lihat teman-teman, kemanapun raja melangkah akan skakmat, salah satunya ke H8 maka kuda memukul pion G6 dan ini pun skakmat. Untuk itulah teman-teman kita kembali di sini benteng ke F8, maka benteng ke D6 saat ini. Benteng memukul pion, menteri memukul kuda, maka B3 mengusir gajah. Sebelum menyelamatkan gajah, terlebih dahulu menteri memukul pion H4 skak, raja ke G1, gajah ke B5, benteng ke D4, menteri ke E7, dan saat ini benteng memukul pion memanfaatkan pinan, benteng ke C8, dan dimainkan benteng ke C5. Ini cukup perlu apabila langsung juga terburu-buru memukul gajah yang terlihat gratis, maka ini fatal karena benteng ke C1 skak, raja berpindah ke H2 membawa menteri ke H4 skakmat. Jadi harus sangat berhati-hati teman-teman sehingga Novendra benteng ke C5. Maka pertukaran benteng terjadi, gajah ke E2, menteri ke D4, E5, benteng ke D7, menteri ke F6, menteri ke D6, menteri ke F5, benteng ke E7, di mana ke depan juga tujuan Novendra menukarkan menteri di mana sudah unggul kualitas ke depan. E4 dan setelah menteri ke E5, di sini juga bahwa hitam menyerah. Karena apa? Apabila dicoba mensupport pion dengan gajah ke D3, maka menteri akan simpel menukarkan menteri, benteng memukul pion skak, raja berpindah ke G6, benteng ke A7, dan kita lihat teman-teman bahwa salah satu pion ini ke depan akan bebas promosi. Dan inilah bagaimana performa tim Indonesia menghadapi tim Costa Rica. Dan ke depan juga kita akan mengupdate permainan dari tim wanita Indonesia. Pastikan subscribe, tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya dan juga Anda langsung mendapatkan notifikasinya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.